Mencintai kamu enggak pernah dipercaya. Ngebohong salah, jujur malah tambah salah. Anda tentu tidak asing dengan penggalan lirik lagu Balikin dari grup musik legendaris tanah air Slank. Inilah topik kita kali ini di Logika Satu Sisi, yaitu religius dan kejujuran. Seperti cuplikan lirik lagu Balikin di atas, kejujuran mungkin menjadi nilai yang paling membuat manusia bingung memilih dibanding nilai lain. Kejujuran sering dirindukan, tetapi selalu sulit untuk diwujudkan. Selalu dijunjung tinggi, tetapi juga sering ditinggalkan. Hingga banyak orang mengatakan bahwa kejujuran adalah barang langka yang kian terangkat dari kesadaran manusia. Mungkin Anda pernah menghadapi atau mengalami situasi seperti ini. Di tempat kerja, Anda justru dijauhi dan dianggap tidak kompak karena Anda jujur. Atau kita mungkin pernah menemukan ada orang yang justru dihukum karena kejujuran. Maka ada yang mengatakan jujur, ajur. Atau mungkin juga kita pernah mengalami dimarahin karena tidak jujur. Nah, dari pengalaman itu, lalu di lain kesempatan kita mencoba untuk jujur. Sialnya, kita justru makin dimarahin. Akhirnya kita memilih untuk berbohong karena itu adalah pilihan yang lebih menyelamatkan. Atau mungkin kita pernah mendengar pesan istimewa ini dari kedua orang tua kita ketika mereka hendak istirahat tidur. Kalau ada tamu, bilang bapak nggak ada. Para pendidik seperti orang tua maupun guru yang sering mengajarkan kejujuran kadang harus memilih untuk tidak jujur. Alasan klasiknya adalah demi kebaikan. Para pendidik maupun orang tua sering tidak menyadari bahwa ketika kita melakukan hal buruk, itu akan ditiru dengan sangat sempurna oleh anak. Sementara ketika kita melakukan hal baik, belum tentu akan ditiru oleh anak-anak kita. Itulah beberapa peristiwa yang membuat kejujuran itu kian langka di negeri ini. Tapi jujur saja, ketika saya berbicara tentang topik ini, saya sendiri juga ditimpa sebuah kebingungan. Apakah dibenarkan orang berbohong kalau itu demi kebaikan? Ada yang bilang ya bohong ya tetap bohong, itu tidak dibenarkan. Tapi saya juga sering mendapatkan orang yang sangat bermoral itu justru terjerat untuk berbohong juga. Hingga akhirnya terbesit sebuah pertanyaan kecil yang membingungkan saya sendiri. Apakah kejujuran itu memang tergantung pada situasi? Ya, tapi apapun alasannya, apapun polemik tentang kejujuran tetaplah nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Karena pada dasarnya semua orang tidak senang dibohongi. Kejujuran juga adalah salah satu syarat penting untuk mencapai keadilan. Ya, misalnya ketika kita ingin membangun kerjasama tim, harus ada kejujuran untuk mengakui kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Dalam kejujuran, sebuah tim bisa saling membantu dan meringankan. Justru karena kita tahu ada yang punya kekurangan dan ada yang punya kelebihan. Kejujuran bahkan juga adalah sendi dasar untuk membangun hidup bersama. Kejujuran bahkan merupakan vitamin yang memberi kekuatan buat kita untuk menjadi diri sendiri. Lalu
bagaimana kita harus membangun kejujuran? Ya, saya pikir kita harus menjadi seorang yang religius. Karena dalam berbagai definisinya, religius itu merupakan sebuah cara pandang atau sikap taat pada ajaran agamanya yang kemudian terejawantah atau terwujud dalam sikap hidupnya. Artinya, orang religius itu adalah orang yang menjalani hidup, dijiwai dan diterangi oleh ajaran agamanya. Kejujuran adalah nilai yang selalu dijunjung oleh setiap agama. Nah, sebagai makhluk religius, manusia senantiasa rindu untuk berelasi secara vertikal dengan penciptanya. Nah, buah-buah relasi dengan sang penciptanya tersebut harus terekspresi dalam relasi horizontal dengan sesamanya maupun dengan makhluk lain. Dalam perspektif saudara-saudaraku Nasrani terangkum dalam 2 perintah utama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bagi saudara-saudaraku yang Muslim terangkum dalam perintah ini. Hablum minallah dan hablum minanas. Itulah saya pikir pedoman dasar seorang religius. Karena itu, tidak seorang pun merasa paling berhak atas makhluk lain, apalagi berhak atas manusia lain. Kecuali hak itu memang diberikan oleh sang pencipta, misalnya karena kita menguasai alam. Keberadaan kita sebagai manusia dan makhluk lain di dunia ini adalah karena kehendak Tuhan. Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa Tuhan untuk menempatkan saya, Anda, dan seluruh makhluknya ini di salah satu sudut di bumi ini. Dan tugas kita adalah menyelami alasan keberadaan kita di dunia ini, lalu memenuhi kewajiban panggilan hidup kita di dunia melalui karya dan bakti bagi sesama dan seluruh alam ciptaannya. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal budi, manusia punya kewajiban untuk menghormati, menjaga, dan melindungi makhluk lain. Manusia juga harus menjaga, harus saling menghormati, melindungi sesama manusia. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjamin keberadaan kita di dunia ini. Itulah spirit dasar seorang religius. Indonesia ini adalah sebuah negara besar yang sering disebut sebagai negara religius. Namun, menyaksikan apa yang terjadi di negara dan bangsa ini seperti korupsi yang merajalela, kerusakan lingkungan, kekerasan pada sesama, menurunnya sikap toleransi, membuat kita jadinya bertanya, benarkah negeri ini, benarkah bangsa ini adalah bangsa yang religius? Ya, saya lalu teringat apa yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis beberapa dasawarsa silam, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu adalah hipokrit, munafik, yang cenderung menunjukkan penampilan yang berbeda di depan dan di belakang. Sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dikehendaki, yang sesuai dengan hati nuraninya. Ya, cenderung tidak jujur. Pertanyaannya kemudian sekarang adalah apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kita harus melakukan koreksi besar dalam praktek keberagamaan kita dan praksis pendidikan agama di sekolah. Karena kalau dicermati, lebih banyak praktek keberagamaan kita
lebih banyak pendidikan agama di sekolah itu mengembangkan otak, tapi tidak mengembangkan rasa. Tidak mengherankan, dalam berbagai bidang kehidupan pribadi, masyarakat maupun bangsa dan negara ini, kita sangat kaya dengan berbagai dogma keagamaan, tapi sangat miskin aplikatif. Orang religius adalah orang yang berkarakter. Sementara di negeri ini banyak orang beragama tapi tidak religius. Pikirannya sering bertolak belakang dengan perasaan. Persaudaraannya hanyalah didasarkan pada warna lahiria yang nampak. Mereka belum merasa sebagai satu saudara dalam nafas hidup, dari udara yang sama, dari udara yang satu. Dengan menanamkan pemahaman cinta kasih universal yang melihat dasar nafas hidup, bahwa saudara itu bukan saja dari keluarga, dari ayah yang sama atau ibu yang sama, tetapi lebih kepada ibu alam semesta yang melalui satu udara kita semua hidup. Kalau membangun persaudaraan dengan sesama bisa membawa kedamaian, mengapa relasi kita dengan Tuhan justru menimbulkan perselisihan dengan sesama? Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat, Tuhan adalah maha segalanya. Ia melampaui segalanya. Kalau Tuhan hanya melihat seseorang berdasarkan agamanya atau berdasarkan rasnya, itu pasti bukan Tuhan yang maha segala. Itu adalah Tuhan hasil ciptaan imajinasi manusia. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda pasti mencintai sesama. Bagaimana mungkin Anda bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sementara manusia yang kelihatan tidak mampu Anda cintai? Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Sampai jumpa.